Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai teks air sebagai sumber kehidupan. Nah, sekarang saatnya Ibu memberikan pertanyaan. Untuk kalian, bagi yang bisa menjawabnya boleh angkat tangannya. Siap? Oke, semangat! Pertanyaan pertama. Apa manfaat air bagi kehidupan makhluk hidup? Angkat tangan. Yes, Ramzi, silahkan jawab, nak. Betul, hebat. Nah, jadi manfaat air ini bagi kehidupan makhluk hidup, contohnya seperti jika pada manusia bisa mandi, bisa minum, bisa makan, bisa memasak, mencuci baju, mencuci piring, ataupun untuk PLTA. Dan manfaatnya bagi hewan adalah hewan ini bisa meminum air sungai, bisa untuk tempat tinggalnya, contohnya sih seperti ikan kan tinggalnya di laut, buaya, ulat, jadi mereka sangat membutuhkan air. Nah, adapun manfaatnya bagi tumbuhan. Nah, tumbuhan ini sangat membutuhkan sekali air untuk pertumbuhannya. Jadi kita setiap pagi harus menyiram air pada tumbuhan agar tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan besar. Oke, mengerti? Hebat. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Mengapa air disebut sebagai energi terbarukan? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Ya, Gea, silahkan jawab, nak. Yes, betul. Jadi, air ini disebut sebagai energi terbarukan karena air secara terus-menerus selalu ada di bumi ini dengan mengalami siklus air atau disebut juga dengan siklus hidrologi. Oke, keren Gea, hebat, nak. Oke, masih berkaitan dengan jawaban yang tadi. Nah, apa itu siklus hidrologi? Yang tahu angkat tangan? Ya, Fadlan, silahkan jawab, nak. Apa itu siklus hidrologi? Iya, siklus hidrologi adalah siklus air. Nah, Ibu tambahkan ya bahwa siklus hidrologi ini adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer menuju bumi dan kembali lagi ke atmosfer dengan melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Mengerti? Keren, Padlan, hebat. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya pertanyaan ini juga masih berkaitan dengan jawaban tadi. Siapa di sini yang tahu bagaimana ya proses hidrologi ini? Oke, yang tahu angkat tangan. Iya, Wildan, silakan jawab. Yes, betul. Siklus hidrologi ini mengalami 4 proses. Oke, yang pertama ada kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Betul. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana sih proses siklus hidrologi itu. Oke, dengarkan baik-baik ya anak-anak. Jadi, pertama-tama air laut mengalami proses evaporasi atau penguapan. Nah, sebagaimana proses ini sangat membutuhkan peran dari matahari. Jadi, evaporasi adalah proses menguapnya air yang ada di laut, yang ada di danau, ada di sungai, dan permukaan air lainnya yang ada di bumi. Nah, setelah proses penguapan ada proses kondensasi di mana air tadi mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Nah, jadi kondensasi ini adalah berubahnya wujud uap air menjadi titik-titik air hingga akhirnya membentuk awan. Yes. Oke, setelah itu, mengalami proses yang ketiga. Jadi, setelah menjadi awan, akhirnya terjadilah proses presipitasi atau dikenal dengan hujan. Oke, hujan ini berasal dari awan yang tadi sudah menggumpal berwarna hitam dari proses kondensasi. Akhirnya air hujan itu turun ke bumi dan berlandas di laut, di sumur, di sungai, dan permukaan air lainnya. Nah, itulah mengapa air di bumi ini tidak pernah habis. Oke, mengerti semuanya?
Oke, keren. Semoga dimengerti ya, Nak. Pertanyaan terakhir atau yang kelima. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang upaya dalam meningkatkan ketersediaan air. Nah, siapa yang masih ingat apa saja upaya kita dalam menjaga ketersediaan air di bumi ini? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Yes, Putri, silahkan, Nak. Oke, betul. Nah, jadi kita itu menanam pohon. Nah, jadi menanam pohon itu sudah termasuk upaya kita dalam menjaga ketersediaan air di bumi ini. Kenapa? Karena penanaman pohon ini bertujuan untuk meningkatkan sumber air. Nah, upaya yang kedua ada misalnya saat kemarau kita tidak boleh menghambur-hamburkan air, kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya karena saat musim kemarau air hujan tidak turun. Kemudian upaya yang ketiga ada kita membersihkan saluran air. Kenapa? Agar sampah-sampah tidak tersumbat dan air tidak mengalami pencemaran air seperti air menjadi kotor dan bau. Oke. Terima kasih jawabannya Putri, hebat. Oke, alhamdulillah semua murid-murid Ibu sangat mengerti dan menjawab dengan benar. Keren. Artinya semuanya memperhatikan apa yang Ibu jelaskan. Oke, terima kasih anak-anak. Semoga jawaban tadi bermanfaat dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari.